Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kita bisa beribadah pada saat ini. Mari kita buka ibadah Minggu pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah. Kami sungguh-sungguh Tuhan ingin menggantungkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami tidak dapat hidup sendiri, kami perlu Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Tuhan adalah Juru Selamat dan Tuhan kami, Tuhan adalah Raja di atas segala Raja, Engkau adalah Allah di atas segala Allah yang layak menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, segala puji-pujian Tuhan dan rasa syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpinlah dari permulaan sampai pada akhir ibadah ini. Roh Kudus akan menjamah setiap hati dan lawat setiap pribadi. Sehingga hidup kami boleh berubah Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini. Sehingga kami boleh beribadah dengan tenang, menerima berkat rohani daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah raya pada minggu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia, sebab Dia adalah Allah yang baik bagi kita semua. Haleluya, kita angkat pujian kita, masuk gerbangnya bersyukur. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, kasih setianya sampai selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya oleh kebenaran firman Tuhan kita boleh berjalan dalam terang Allah, dalam jalan kebenarannya. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jangan kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupanku memancar senantiasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, inilah yang ku tahu.
menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, haleluya. Ya Yesus Tuhanku, Kau yang menjaga hatiku, Kau mengenal hatiku. Haleluya, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau selalu menjaga setiap umat-Mu. Glory, haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Oh, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sadar Tuhan, kami harus mengisi hidup kami dengan puji-pujian kepada Tuhan. Karena kami sadar Engkau begitu baik bagi kami Tuhan, sehingga Engkau masih memberi kesempatan kami untuk mengoreksi hidup kami. Apa yang tidak benar dalam kehidupan kami Tuhan, bisa kami ubah Tuhan sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan kami boleh diterima oleh Tuhan. Sehingga kami akan menjadi anak-anak Allah yang menikmati segala janji-janji Tuhan untuk tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya sebagai kemuliaan yang Tuhan janjikan pada kami. Kami percaya Tuhan segala puji-pujian Engkau sudah terima sebagai persembahan yang harum. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun kita beribadah secara online atau secara virtual, secara daring. Tetapi ini semua adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil satu judul khotbah, yaitu hidup penuh puji-pujian kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup penuh puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat keadaan orang-orang yang percaya, ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, Bapak Ibu. Jadi orang yang imannya kuat,
hidupnya senantiasa diisi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi orang yang imannya lemah, hidupnya penuh dengan keluh kesah. Hidupnya penuh dengan sungutan, selalu bersungut-sungut. Hidupnya penuh dengan gerutuan, hidupnya selalu menggerutu. Dan dia selalu tidak puas, karena dia tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan itu begitu baik. Jadi dia tidak punya iman bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara, sanggup untuk menolong Bapak Ibu. Nah, menarik sekali kita akan melihat nanti dalam bacaan Alkitab kita yang kita ambil dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 dengan judul perikop Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala bangsa. 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau perhatikan Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 itu ada beberapa keunikan yang kita akan melihat secara luar biasa. Paling tidak itu saya melihat ada 4 keunikan dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Nah, keunikan yang pertama, Mazmur 117 ayat 1 sampai 2, ini adalah pasal Alkitab yang terpendek di seluruh Alkitab. Jadi pasal Alkitab yang terpendek di seluruh Alkitab. Jadi pasal ini hanya terdiri dari 2 ayat. Ini yang terpendek. Kalau Bapak Ibu perhatikan tidak ada pasal yang terpendek. Kita mengenal ayat Alkitab yang terpendek itu di dalam versi Alkitab bahasa Inggris itu Injil Yohanes pasal 11 ayat 35. Di situ dikatakan Jesus wept. Jadi Yesus menangis. Tetapi dalam Alkitab terjemahan baru disebutkan di situ maka menangislah Yesus. Tapi dalam Alkitab King James Version, terjemahan bahasa Inggris disebut Jesus wept. Jadi cuma 2 kata, Jesus wept. Itu adalah Yesus menangis. Tapi ada orang yang mengatakan, loh Pak, kan ada yang lebih pendek dalam Alkitab terjemahan baru. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan tetaplah berdoa. Ini kan cuma 2 kata. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru, maka menangislah Yesus. Untuk yang Yohanes 11 ayat 35. Berarti kan lebih pendek 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, kalau dalam Alkitab terjemahan baru, bahasa Indonesia, memang 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu terdiri dari 2 kata. Sedangkan Yohanes 11 ayat 35 terdiri dari 3 kata. Ya, tetaplah berdoa dengan maka menangislah Yesus. Tetapi pada umumnya kita pakai standar secara internasional, yaitu Alkitab bahasa Inggris. Dalam King James Version, Yohanes 11 ayat 35 tadi sudah saya sebutkan, dikatakan Jesus wept. Sedangkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 itu dikatakan pray without ceasing. Jadi pray without ceasing. Ada 3 kata, pray without ceasing, ya. Itu jadi berdoa tanpa berhenti. Itu artinya tetaplah berdoa. Jadi dalam Alkitab bahasa Inggris yang paling pendek itu Yohanes 11 ayat 35. Itu yang diambil standar secara internasional. Nah, itu ayat Alkitab terpendek. Tapi kalau pasal Alkitab terpendek itu Mazmur 117 ini. Ini suatu keunikan pertama kalau kita mau selidiki Mazmur 117 ini. Karena cuma terdiri dari 2 ayat. Tadi sudah kita baca ayat pertama dan ayat kedua tadi. Nah, keunikan yang kedua, kita perhatikan di sini nama Tuhan
itu ditulis atau diulangi sebanyak 5 kali dengan istilah-istilah yang sama dan berbeda, punya makna yang sama. Kalau perhatikan di ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan, ini Tuhannya ini yang pertama. Kemudian megahkanlah dia, kata dia huruf besar, ini juga melambangkan Tuhan, itu ada sebutan untuk Tuhan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dalam ayat yang kedua dikatakan sebab kasihnya, nya ini huruf besar. Nya yang huruf besar itu juga itu berarti itu adalah Tuhan, pengganti ya, pengganti Tuhan. Kemudian kesetiaan Tuhan, Tuhan lagi disebut. Dan yang kelima terkandung dalam kata haleluya yang artinya pujilah Tuhan. Ya, di situ dalam kata haleluya itu ada makna juga Tuhan di situ. Jadi ada pengulangan yaitu Tuhan, dia huruf besar, nya juga huruf besar, Tuhan kembali disebut, lalu dalam kata haleluya pujilah Tuhan yang terkandung dalam kata itu. Jadi 5 kali Tuhan disebut. Ini berarti suatu penekanan yang sangat luar biasa dalam pasal ini saudara ya. Ada 5 kali kata Tuhan, dia, nya, Tuhan, dan Tuhan lagi yang terkandung dalam kata haleluya. Itu keunikan yang kedua Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat keunikan yang ketiga. Nah keunikan yang ketiga itu disebutkan di sini, kata-kata ini merupakan suatu kata yang berbentuk puisi, ya puisi dengan pengulangan arti, ya pengulangan arti. Nah, dikatakan di sini kata pujilah Tuhan itu diulangi lagi dengan megahkanlah dia. Itu punya pengertian yang sama. Jadi pujilah Tuhan dengan megahkanlah dia punya arti yang sama. Kemudian kata hai segala bangsa itu juga diulangi lagi dengan bahasa yang berbeda tapi punya arti yang sama. Hai segala suku bangsa. Jadi dikatakan di sini hai segala bangsa menjadi hai segala suku bangsa. Kemudian ayat yang kedua, kasihnya hebat atas kita itu diulangi dengan bahasa yang berbeda, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi ada suatu urutan pengaturan syair atau puisi yang ada di dalam Mazmur 117 ini yang seringkali disebut sebagai paralelisme ya. Paralelisme itu aturan dalam suatu puisi dan syair saudara. Nah, kalau kita lihat seperti ini, memang Mazmur pasal 117 ini merupakan Mazmur yang sangat unik, saudara. Selain yang terpendek tadi, ada istilah Tuhan yang disebutkan sebanyak 5 kali. Dan kemudian juga ada aturan puisi atau syair dalam Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai 2 ini. Dan kemudian perhatikan keunikan yang keempat. Ayat dalam Mazmur 117 ini dimulai dengan kata pujilah Tuhan dan diakhiri dengan kata haleluya. Nah, itu yang juga bermakna sama, pujilah Tuhan juga. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa, dimulai dengan pujilah Tuhan dan diakhiri dengan kata haleluya. Nah, itu adalah keunikan dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 ini. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa hidup kita harus penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kita selalu isi terus hidup kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, apa petunjuk nasihat dalam ayat Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 ini? Nah, saudara perhatikan baik-baik apa nasihat dari firman Tuhan supaya hidup kita penuh dengan puji-pujian. Kita tahu apa saja yang perlu kita renungkan dalam ayat ini. Yang pertama saudara, kita akan merenungkan siapa yang dipuji. Siapa yang
dipuji. Jelas, saudara, dikatakan di sini, pujilah Tuhan. Jadi, Tuhanlah satu-satunya yang layak menerima segala pujian dari segala bangsa dan segala suku bangsa. Jadi Tuhan objek di mana kita memberikan puji-pujian. Jadi tidak ada yang lain, saudara. Dalam hidup manusia ini kita harus penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang layak menerima puji-pujian. Kalau saudara baca kitab Wahyu, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu layak untuk menerima segala kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, puji-pujian, dan ucapan syukur dari kita. Kitab Wahyu dengan jelas mengatakan Tuhan Yesus Kristus anak domba Allah itu layak menerima segala kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, puji-pujian, dan ucapan syukur, saudara. Karena memang hanya Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian. Karena Dia adalah Allah yang maha tinggi, tidak ada yang bisa melebihi daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan adalah penguasa tertinggi atas alam semesta dan dunia ini, bahkan bukan cuma di dunia ini, tapi di alam kekekalan, di alam surga pun. Tuhan yang memegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi kalau hidup kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, itu adalah hidup yang benar. Karena tidak ada satu oknum pun pribadi di dunia ini yang layak menerima segala pujian dari segala bangsa, suku bangsa ini. Selain adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Allah katakan bahwa Tuhan Yesus ditinggikan oleh Tuhan. Di dalam, kalau sudah baca itu, bahwa Tuhan Yesus ditinggikan dan segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya Yesus yang layak menerima segala puji-pujian kita. Dan kita hidup sudah benar kalau kita hidup selalu diisi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak ada oknum yang lain. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Makanya disebut Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Allah, Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada, saudara, yang bisa melebihi. Bahkan di dalam kepercayaan kita bahwa Yesus itu adalah Yehovah Rafa, Dia adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan memang siapa yang layak dipuji? Ya cuma satu pribadi, yaitu Tuhan. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama, siapa yang dipuji. Kemudian yang kedua, siapa yang memuji. Kalau siapa yang memuji sudah jelas dikatakan di sini, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Berarti segala bangsa harus memuji Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Jadi saudara sekalian, yang harus memuji Tuhan itu adalah hai segala bangsa, hai segala suku bangsa tanpa terkecuali. Karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan seluruh dunia dan isinya. Dia adalah pencipta atas segala dunia dan alam semesta ini. Dan juga isinya, saudara. Tidak ada pribadi yang layak untuk menerima pujian dari segala bangsa, pujian dari segala suku bangsa, selain dari pribadi Tuhan sendiri. Jadi Tuhan katakan, hendaklah sebetulnya setiap segala bangsa dan segala suku bangsa itu melantunkan puji-pujian kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah pencipta. Dia adalah maha segala-galanya. Tuhan adalah maha kuasa. Tuhan adalah maha hadir. Tuhan adalah maha sempurna. Saudara perhatikan di sini. Tuhan itu maha kudus, pokoknya maha kaya. Juga Tuhan itu adalah Allah kita yang
maha kuasa, maha tahu. Tidak ada yang maha tahu selain Tuhan. Iblis saja tidak maha tahu. Dia tidak bisa mengetahui masa depan, saudara. Iblis hanya tahu apa yang sudah terjadi. Tapi kalau Tuhan itu maha tahu masa depan kita yang belum kita jalani, Tuhan itu sudah tahu. Sebab Dia adalah Allah yang maha tahu. Omniscience. Ini Allah yang maha tahu. Dia bisa hadir juga di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Yaitu Dia maha hadir. Omnipresent. Dia juga maha kuasa. Omnipotent. Dia maha kudus. Dia maha sempurna. Segala-galanya layak untuk diberikan pada Tuhan. Itu sebabnya segala bangsa dan segala suku bangsa itu harus memuji Tuhan. Itu hal yang kedua, nasihat dari firman Tuhan dalam ayat bacaan kita. Kemudian yang ketiga, apa alasan kita memuji Tuhan? Tadi kita sudah tahu bahwa siapa yang dipuji itu adalah Tuhan. Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu siapa yang memuji? Segala bangsa, segala suku bangsa. Dan yang ketiga di sini, apa alasan kita memuji Tuhan? Itu ayat yang kedua dengan jelas. Yang pertama karena kasih-Nya hebat. Saudara perhatikan, kasih-Nya hebat itu sungguh-sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu digambarkan sebagai kasih agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak memerlukan balasan apapun karena kasih-Nya betul sempurna kepada kita. Sekalipun manusia berdosa, tapi Dia ingin menyelamatkan manusia. Kita diselamatkan karena kasih ilahi, kasih agape ini, saudara. Kalau kita dilihat dengan sungguh-sungguh standar kita, kita tidak memenuhi syarat untuk diselamatkan. Tidak ada standar apapun yang dimiliki oleh manusia yang layak untuk diselamatkan dari murka Allah karena dosa-dosa manusia. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih ilahi ini, kasih yang mau berkorban ini. Karena kasih ilahi itu kasih yang mau berkorban. Bahkan hidupnya, nyawanya dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Itulah kasih yang terbesar, saudara. Itu sebabnya kenapa dikatakan kasih-Nya hebat atas kita. Itu alasan kenapa kita harus selalu memuji Tuhan. Karena kasih-Nya yang hebat ini, maka kita semuanya boleh diselamatkan yang mau percaya dan mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan Dia Raja di atas segala raja yang mengendalikan hidup kita. Maka kita akan diselamatkan. Oleh karena kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai Raja di atas segala raja yang mengendalikan hidup kita. Itu sebabnya saudara sekalian, tidak salah kalau dikatakan karena kasih-Nya hebat, maka kita semua harus memuji Tuhan. Yang kedua, karena apa? Karena kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kata untuk selama-lamanya berarti kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Ada firman Tuhan juga mengatakan dalam ayat yang lain. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Karena kesetiaannya itu adalah kodrat ilahi sendiri, kodrat Tuhan sendiri yang tidak mungkin disangkal. Kesetiaannya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tidak pernah berubah, saudara. Dan setia itu menjadi ukuran dari kehidupan kita orang-orang percaya. Karena yang menentukan itu bukan awal. Yang menentukan itu adalah akhir. Jadi pada saat akhir kita akan dilihat apakah kita tetap setia. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu pasal 17-14 dikatakan di situ. Mari kita akan baca. Wahyu pasal 17. Ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Siapa yang menang ini bersama dengan Yesus? Yaitu mereka yang pertama terpanggil. Dan yang kedua apa? Yang telah dipilih atau terpilih. Dan yang ketiga apa? Yang setia. Saudara perhatikan. Yang pertama yang terpanggil.
Yang kedua yang telah dipilih atau terpilih. Dan yang ketiga yang setia. Tidak cukup hanya terpanggil dan terpilih. Kan saudara perhatikan, oh saya sudah dipanggil Tuhan dan saya sudah dipilih Tuhan. Tidak cukup saudara. Tapi bagaimana akhir kita? Apakah kita setia? Itu baru menjadi orang-orang yang menang bersama dengan anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia yang akan menerima segala janji Tuhan. Jadi kesetiaan itu penting saudara. Dan Tuhan sudah memberikan suatu contoh teladan bahwa Tuhan itu setia. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kesetiaannya untuk selama-lamanya. Ya, kesetiaannya adalah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan kembali dengan ayat bacaan kita saudara. Jadi kenapa Tuhan layak untuk dipuji oleh segala bangsa dan segala suku bangsa? Itu karena kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, kita masuk ke bagian yang terakhir, yang keempat, saudara. Kalau kita sudah membahas siapa yang dipuji, yang kedua siapa yang memuji, yang ketiga apa alasan kita memuji Tuhan. Ya, kemudian kita akan melihat bagaimana cara kita memuji Tuhan. Cara kita memuji Tuhan itu disebutkan dalam satu kata di sini, haleluya. Suatu ucapan yang keluar dari mulut kita dan dari hati kita yang paling dalam. Kata haleluya itu tidak boleh diucapkan hanya di mulut. Tapi kata haleluya itu keluar dari mulut dan dari hati kita yang paling dalam. Hanya orang-orang yang bisa merasakan Tuhan dalam hidupnya, yang bisa mengucapkan haleluya dengan mulut dan hati yang paling dalam. Semua aspek kehidupan kita ketika kita mengucapkan haleluya terpancar saudara. Orang yang bisa merasakan Tuhan dalam hidupnya, itu yang bisa mengatakan haleluya dari hati yang paling dalam. Bukan cuma sekedar di mulut. Tidak cukup di mulut saudara. Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik di sini. Hanya orang yang bisa merasakan Tuhan, yang saya katakan bisa mengatakan haleluya, pujilah Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang yang mengalami kasih Tuhan, orang yang mengalami kesetiaan Tuhan. Kita bisa mengucapkan haleluya dari hati kita yang paling dalam karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah menerima segala janji Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Kita sudah dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kita disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan pada kita, saudara. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Seluruh keberadaan hati kita yang paling dalam kita katakan haleluya, pujilah Tuhan. Karena memang saudara kita sudah menerima segala kebaikan Tuhan. Saudara semua sudah diselamatkan Tuhan, dipelihara, dilindungi, bahkan juga disertai Tuhan. Bahkan Dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan, hari depan yang sungguh-sungguh ada, bukan menipu saudara, tapi Tuhan merencanakan rancangan tentang hari depan yang penuh harapan, yang sungguh-sungguh ada dan bisa kita alami, bisa terima dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, saya akan review. Ya, siapa yang dipuji? Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang memuji? Segala bangsa dan segala suku bangsa. Dan yang ketiga, apa alasan kita memuji Tuhan? Karena kasih-Nya hebat, karena kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan yang tidak pernah berubah. Dia tetap setia sampai selama-lamanya sekalipun manusia tidak setia. Kemudian yang kelima, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita mengatakan haleluya dengan keluar bukan saja dari mulut, tapi dari hati kita yang paling dalam. Karena merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan kesetiaan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita mengatakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita akan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah raya minggu pagi ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, biar hidup kami penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Karena kami sudah menerima segala kebaikan Tuhan, Kau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan Kau sudah memberikan berkat-berkat kepada kami, baik berkat jasmani, jiwani, dan rohani. Kami sudah merasakan Tuhan segala anugerah dan karunia-Mu Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji kepada Tuhan. Karena kasih-Mu yang hebat. Karena kesetiaan-Mu yang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar Tuhan jamah setiap hati jemaat. Supaya hidup mereka boleh penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati segala pekerjaan, usaha dan pelayanan jemaat. Tuhan berkati jemaat dan kesehatan ilahi dan umur yang panjang. Tuhan berkati jemaat dengan pemeliharaan-Mu. Tuhan berkati jemaat dengan perlindungan-Mu. Tuhan berkati jemaat dengan penyertaan-Mu sampai selama-lamanya. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati dengan berlipat kali ganda. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah merencanakan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Masa depan yang sungguh-sungguh ada. Tuhan, kami doa untuk pemerintah kami negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, dan TNI Polri yang sungguh-sungguh sudah memimpin negara Indonesia ini menuju masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, bahkan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika boleh tegak berdiri di bumi Nusantara ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai
selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama